Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini aku berkesempatan untuk menjadi moderator dari podcast kita hari ini yang temanya itu sangat-sangat relevan. Apalagi di Indis Economy and ada banyak bencana di Indonesia. Tema jangan menunggu kaya untuk berbagi dan bersedekah itu sangat-sangat relevan. Dan sering banget kita merasa kayak nanti aja deh bersedekah kalau udah kaya, atau nanti deh sedekahnya kalau ada uang simpanan. Padahal sebenarnya kebaikan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil atau langkah paling sederhana. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah hadirkan dua narasumber yang luar biasa. Ini dari teman-teman kita sendiri, akan tetapi mereka ini akan berbagi ilmu atau akan berbincang kepada kita semua sesuatu yang nanti akan bermanfaat bagi kita ke depannya, apalagi kita yang masih sebagai mahasiswa. Nah, langsung aja. Yang pertama ini ada narasumber kita yaitu Mas Edo dan satu lagi Mas Arya. Kalian berdua ini kalau boleh tahu semester berapa, Mas? Oke, ini alhamdulillah masih di semester 7. Oh, Mas Arya juga? Iya, semester 7 sih juga. Menurut kalian bersedekah itu apa sih? Dari Mas Edo dulu. Sebenarnya bersedekah ini tidak kalah jauh sebagai bentuk keikhlasan kita kepada orang lain. Dan sejatinya bersedekah ini tidak akan mengurangi harta kita. Karena apa? Sejatinya uang yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita semua. Masih ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan, kepada anak yatim, orang-orang yang fakir miskin, dan orang-orang yang tidak. Ya. Kalau menurut Mas Arya sendiri, sedekah dalam konteks sehari-hari sekarang itu bagaimana, Mas? Sedekah, ya sebenarnya kan nggak jauh beda jawabannya sama Mas itu tadi. Kalau misalkan kita lihat ya sedekah, bagaimana kita memberi sesuatu tanpa kita harus meminta kembali kan sebenarnya. Ya ini buat kamu gitu kan. Ya udah, kita nggak perlu minta lagi kan, karena kita merasa cukup. Ya kalau dalam konteks sehari-hari ya itu memberi tanpa harus meminta lagi sih. Sedekah sih mungkin itu. Ya, tapi banyak orang berpikir itu bahwa sedekah itu harus kaya dulu nih, atau punya uang lebih dulu nih. Nah, bagaimana tanggapan kalian dari perspektif ini? Mas Arya gimana? Nah itu memang itu ya menjadi suatu hal yang fenomena sekarang kan, kayak mau sedekah tapi kayaknya uangnya kayak buat beli rokok atau buat beli apa gitu, kayak nanggung lah gitu, bisa kan gitu. Nah akhirnya kita nggak bisa sedekah. Padahal sejatinya ibarat kalau misal dulu atau orang-orang selo itu, orang-orang pegunungan, dia tuh ngomong begini, semisal saya punya 2 bibit pohon, 1 bibit pohon, ketika saya kasih ke dirimu, ke kalian, kira-kira bibit ini mau diapakan? Ditanam belum tentu tumbuh, disimpan sudah pasti busuk gitu. Nah, salah satu cara untuk tanaman ini tetap tumbuh dan berbuah dan sampai akhir nanti ya, nggak boleh diberikan ke yang lebih layak, yang lebih membutuhkan. Karena orang yang lebih membutuhkan pasti akan merawat itu. Nah, begitupun dalam konteksnya tadi, kayak mau sedekah tapi nunggu, sebenarnya nggak harus juga. Kadang yang kita miliki itu belum tentu kadang sebenarnya punya kita, bahkan itu bisa jadi punya kira ini gitu. Jadi sedekah itu harusnya nggak menunggu kita kaya dulu ya, Mas ya. Terus menurut Mas Edo sendiri ya, kalau seseorang merasa hidupnya itu pas-pasan, terus sebagai mahasiswa ya, kadang kita aja mau makan susah, kadang makan sehari sekali, atau bahkan kita sehari kadang makan gitu, nggak makan, hanya minum dan lain-lain. Nah, bentuk berbagi apa sih sebenarnya yang tetap bisa kita lakukan? Kalau kita melihat dengan posisi kita saat ini sebagai mahasiswa,
tentunya kita harus melihat berapa jauh kita ini melangkah. Dalam arti kita juga harus memikirkan orang-orang sekitar kita, tidak hanya diri kita sendiri. Ya mungkin diri kita masih banyak kurang, dan juga orang lain itu pasti juga punya kurang, sama-sama kurang. Jadi kalau tidak memulainya dengan hal-hal kecil, ya mau gimana lagi, kalian tidak akan pernah bersedekah kalau gitu. Jadi intinya apa, walaupun kita ini kalau dalam kehidupan pasti ada kurangnya, semua orang pasti ada kurangnya, ya kita mulailah dengan hal-hal kecil. Misal kita menyisihkan uang satu hari ya kira-kira 1.000 lah. Ya kalau dibilang keberatan ya enggak keberatan juga, dan kalau dibilang tidak konsisten ya itu sudah lebih dari cukup. Tapi dari tadi kan kita ngobrolin sedekah mengenai materi ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal lain yang bisa kita lakukan, untuk berbagi, untuk bersedekah kepada orang lain selain berupa materi gitu? Soalnya bagaimanapun ya, kadang kita mau menyisihkan uang, mau apa gitu, kita tetap nggak bisa gitu. Bukannya nggak bisa, cuman kita aja butuh, tapi kita pengen tuh rasanya bersedekah biar lebih bermanfaat gitu. Nah, gimana caranya Mas? Ya, ada yang bilang katanya kita bisa sedekah ya, senyuman, terus kemudian membuat orang kembali mood dan segala macam. Kata itu bagian dari sedekah, karena secara tidak langsung itu kan memperpanjang orang untuk hidup ya. Ya kan kita di hari ini kan mengalami masa-masa depresi, banyak depresi dan segala macam gitu kan. Akhirnya kan orang terburuk dan banyak kasus bunuh dan segala macam. Itu kan akibat itu. Nah, justru kan orang-orang ini juga memerlukan hal itu kan, sedekah motivasi mungkin itu, atau senyuman dan segala macam, sehingga akhirnya dia itu mempunyai rasa keinginan untuk hidup lagi. Jadi mungkin hal itu juga bisa kita lakukan untuk konteks sekarang. Menurutku sih itu. Tapi ini nih, kayaknya saat ini tuh emang lagi kesempatan buat kita buat sedekah gitu ya. Melihat bencana di Indonesia itu, apalagi di Sumatera gitu kan, itu banyak sekali dan korbannya pun nggak 1-2 tapi bahkan berjuta-juta jiwa gitu kan. Nah, kadang yang kita terfikirkan itu untuk kita bersedekah, untuk berbagi kepada mereka, itu kan kuat banget, pengen. Cuman kadang kita kayak, tapi ngasih apa ya gitu. Menurut Mas Arya tuh yang harus kita lakukan itu gimana sih Mas? Ada satu slide di buku yang ditulis Chandler itu, dia di bab namanya kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Pada poinnya di situ menjelaskan bahwa sebenarnya hak kita itu, kita mempunyai hak, tapi hak kita itu digunakan untuk melindungi hak orang lain. Semisal tadi kayak misal ya kita mempunyai hak untuk makan, mempunyai hak untuk memakai pakaian yang bagus dan segala macam. Tapi kalau misalkan dalam konteks ingin membantu dengan Sumatera ya, bisa kita gunakan hak kita itu untuk melindungi hak mereka, karena mereka juga pasti mempunyai hak untuk makan dan itu dapatkan air bersih dan segala macam. Nah, terlepas bantuan itu bisa kita salurkan ya, untuk sekarang mungkin by dana lah gitu, dan uang dan segala macam. Tapi untuk pakaian atau sekedar mensebar kayak di medsos bosan ini loh, itu kan juga bagian dari sedekah itu. Jadi memang nggak harus materi sebenarnya. Kalau Mas ini sendiri gimana Mas? Kasian kan kita melihat bencana di mana itu, terus orang-orangnya juga lebih kasihan dari kita gitu. Gimana Mas? Ya kalau kita melihat dari bencana yang baru terjadi yakni banjir di Sumatera ya kan, ini kita ketahui bahwa semua itu memang tertimpa bencana dan semua memang membutuhkan bantuan.
jika kita memang tidak ada mempunyai apapun untuk disumbangkan untuk dikasihkan kepada mereka, setidaknya kita sudah mendoakan mereka lah. Oh iya, dengan adanya doa tadi, semoga apa yang sulit dipermudah, apa yang menjadi hambatan dipermudah juga. Ya memang itu ya, konteks sedekah ini lebar sih. Kalau misalkan kayak sedekah itu nggak perlu kaya, ya sangat setuju sekali, karena memang nggak harus sifatnya material mungkin ya. Kan ada beberapa hal yang bisa kita sumbangkan juga, salah satunya tadi doa atau ya baik senyum atau karena itu menurutku juga gitu. Dari tadi kan kita ngobrolin kayak sedekah itu apa, terus kayak menurut kalian sedekah yang nggak materi terus itu apa, udah bahas bencana yang ada di Sumatera. Hari ini kita mau bahas mengenai spiritualnya. Jadi nilai spiritual dari sudut pandang agama, dari ayat Al-Quran atau hadis itu ada gak sih? Kalau sedekah itu gak harus dari kita mau kaya atau gimana, ada gak? Ya kalau kita lihat dari sisi spiritual, dari sudut pandang agama, ini ada salah satu hadis yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kurang lebih bunyinya ya seperti ini artinya, sedekah tidak akan membuat harta kita menjadi berkurang. Kita bisa memaknai bahwa segala sesuatu yang kita punya maupun harta, materi, dan barang-barang kita ini sejatinya milik Allah, bukan milik kita. Dan jikalau kita membantu saudara-saudara kita yang juga kena dampak banjir itu tadi, maka dikatakan apa? Allah akan menambahkan berupa nikmat, berupa rezeki yang lapang, dan juga tolak bala kepada yang memberikan sedekah itu. Kalau Mas Arya ada nggak cerita atau buku lah yang pernah Mas Arya baca mengenai seseorang yang memotivasi sedekah atau apa gitu ya? Yes, ya. Mungkin ya kalau aku mungkin ada satu hadis yang keren sekali untuk bisa hadis sebenarnya, itu hadis riwayat Tirmizi, itu dari Abu Hurairah itu bersabda, misalnya sedekah itu akan membuat kita terhindar dari siksa kubur. Kenapa bahasanya serem sekali kan? Akan menghindar dari siksa kubur. Sebenarnya siksa kubur ini kan sudah menjadi doktrin kita kan, kayak siksa kubur ini suatu hal yang mengerikan gitu. Yang nantinya kita itu kadang skeptis terhadap hal itu juga kan, kayak wah ini ayolah supaya kita terhindar dari siksa kubur gitu. Sebenarnya kan ini memotivasi bahwa sebenarnya sedekah itu suatu hal perbuatan yang baik gitu. Terlepas ini akan menghindar dari siksaan kubur, tapi menurutku ini suatu motivasi sebenarnya, dan bahwasanya sedekah itu mempunyai manfaat. Terlepas itu tadi ya Pak, menghindar dari terlepas dari siksa kubur tadi, tapi sebenarnya ini motivasi kita seharusnya, karena bagaimanapun kan kita sering ditakut-takuti perihal yang seram-seram kan, kayak jangan berzina nanti masuk neraka gitu. Ayolah sedekah supaya terhindar dari siksa kubur gitu. Nah menurutku sebenarnya ini bukan bahasa yang menakut-nakuti, tapi untuk menjelaskan bahwasanya ayo lo bersedekah karena ini satu hal yang baik. Terlepas nanti ada manfaatnya tersendiri untuk kita. Mungkin itu. Saya juga punya sedikit ini sih, kayak ibu saya contohnya. Kadang ibu saya itu selalu mengusahakan bersedekah walaupun nggak pakai uang. Beliau itu sering sekali kayak apa adanya di kebun, jadi dipetik terus ya udah dikasihin siapa, pondok atau taruh di depan rumah biar orang ngambil gitu. Beliau juga selalu bilang gitu. Misal dulu kan aku belum tahu gitu, aku bilang ngapain sih sedekah, wong kita aja kekurangan gitu kan. Sering aku dulu terus itu selalu bilang gitu. Kalau nunggu sedekah, nunggu kaya kapan sedekah? Wong sedekah ke orang nggak nunggu kaya gitu, orang nunggu kaya gitu aja. Orang nunggu kaya, yo sedekah soalnya dewe sing duwe apa yang kita punya. Gitu.
Jadi dari itu juga mindset aku juga makin itu kan open minded. Oh, berarti sedekah itu yang kita punya aja, misal sama temen. Karena aku cewek, kadang sama temen tuh aku kalau mereka gak punya bedak ya udah kita ini aja, kita sharing aja gitu. Nih datu gitu. Kalau aku ya, jadi itulah namanya juga anak muda, anak kuliahan gitu kan. Dan untuk terakhir nih ya kali ya, gimana sih menurut kalian biar semua orang atau anak muda Gen Z kayak kita yang apa-apa harus dipikirin, overthinking, maksudnya mau sedekah aja kadang overthinking, aku sedekah ini pantas nggak ya, atau aku sedekah ini aku nanti dikira gimana nggak ya. Itu motivasi biar mereka tuh lebih mau sedekah tanpa memikirkan hal-hal yang membuat mereka overthinking gitu. Nah, kalau aku pribadi kan, karena overthinking itu muncul karena sistem nilai kan. Maksudnya yang dinilai adalah itu apa yang berbentuk, tapi bukan apa yang dilakukan gitu. Jadi seringkali kita merasa insecure atau overthinking kayak ini pantas dan enggak karena kita melihat apa yang kita berikan bentuknya. Kita nilai ini barang murah ini gitu, barang yang cuma ya abal-abal dan segala macam, cuma 1.000 gitu. Dinilai yang rendah kan, akhirnya udah lah nggak pantas, gak usah disedangin, akhirnya gitu kan. Sebenarnya yang harus menjadi tata nilai itu ya perilaku yang kita lakukan. Karena ketika kita menilai perilaku kita, otomatis kan nilai ini kan sangat baik kan. Nah, ketika nilai baik ini dibudidayakan, ya akan menjadi sebuah tradisi. Jadi secara tidak langsung ketika bersedekah ya tanpa melihat berapa nilai yang kita berikan, tapi nilai yang kita lakukan. Entah itu tenaga, entah itu waktu. Betul, ya. Apapun gitu ya. Apapun itu. Apapun. Karena nilai itu bukan satu hal yang diberikan, tapi apa yang kita upayakan. Sebagai orang organisasi nih, menurut Mas Arya sedekah, menurut Mas Arya kalau di organisasi itu sekecil apapun itu apa contohnya? Iya, salah satunya kan cara kita meluangkan waktu lah. Pasti kan itu sih. Iya. Kayak misal gitu, luangin waktu di organisasi kan pasti ngelakuin suatu hal yang bermanfaat kayak belajar ataupun diskusi kan sih. Kadang kan kita enggan untuk meluangkan itu karena ngerasa capek dan segala macam. Sebenarnya ya tidak juga gitu. Karena menurutku meluangkan waktu itu merupakan suatu hal habits yang akhirnya dalam kesempatan besar nanti kita memainkan peran yang lebih besar, ya kita akan memainkan peran itu. Ketika tata nilai itu sudah tertanam, otomatis kan ketika dewasa nanti atau kita memainkan peran yang lebih lagi, ya kita udah nggak kaget kali. Kita dari aktivis nih ya, sekarang kan dari mahasiswa anak pondok. Kalau di pondok itu sedekah apa sih yang mereka lakuin setiap harinya ya? Kalau kita bicara soal sedekah di pondok sebenarnya banyak sekali yang kita lakukan. Bahkan ya rokok, sejuta rokok pun kita juga terkadang sama-sama bisa satu rokok bisa 3-4 orang itu ada. Tapi kalau masalah motivasi, ini motivasi buat mahasiswa lah gitu. Karena mereka ini kok nggak mau bersejarah, ini kenapa? Dari ini menurut sudut pandang saya, karena mereka ini belum merasakan apa yang sebenarnya orang lain ini rasakan, sehingga dia tidak bisa meresapi faktor ekonomi seseorang. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian tidak hanya itu, terkait dengan sedekah ini adalah sesuatu yang paling luar biasa, yang mana manfaatnya ini tadi kan sudah disebutkan, salah satunya ada tolak bala dan juga melapangkan rezeki, kemudian ada terhindar dari sisa kumpul. Nah itu saya kira para mahasiswa ini sebenarnya kurang mendalami apa dibalik makna semua itu, dan jika memang kurang mendalami dan pada akhirnya mereka akan menyepelekan mungkin itu. Nah sebenarnya itu menurutku paradoks kehidupan sih itu, kayak gini. Paradoks kehidupan sebenarnya kita hidup itu untuk menghidupi kehidupan,
kan kadang dia ya lah hidup ya wis lah sendiri-sendiri kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita hidup itu untuk menghidupi kehidupan karena ada yang kehidupan karena ada yang hidup gitu ya kan. Nah seharusnya ya untuk menghidupi kehidupan ya kita harus menghidupi orang lain juga kan seharusnya begitu. Nah makanya kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri kan akhirnya gitu. Makanya menurut itu tuh kayak paradoks kehidupan aja gitu. Nah, seru banget ya pembahasan sedekah ini, apalagi kita yang masih anak kecil-kecil. Nggak ya, gengsi udah clear. Gengsi. Kita masih kecil ya. Kita masih kecil. Kita udah termotivasi lagi gimana sedekah, terus seru juga ya kalau ngomongin sampai dalam gitu. Waktunya kita kurang ya kalau harus cuman berapa menit ngomongin sedekah gitu. Jadi dari percakapan kita, obrolan kita kali ini mungkin ini bisa membuat kita tahu bahwa sedekah itu bisa berbentuk apapun, bukan hanya materi. Tapi kalau kalian di organisasi, kalian juga boleh tuh luangin waktu atau ada apa-apa selalu hadir. Terus kalau di pondok malah lebih gampang lagi, sebagai mahasiswa juga sharing buku lah, kertas atau apa. Dan untuk karena sekarang Indonesia lagi ya begini, kita banyak-banyak berdoa buat mereka yang kena bencana atau lagi kena apa yang mereka lagi bersedih. Kita doakan aja. Kalau kita memang belum bisa bersedekah, kita doakan. Dan karena waktu kita sudah selesai, teman-teman, kita bisa kita sih saya ikut diingat apa terus. Nah karena kita udah mau selesai, aku mau minta closing statement aja dari kalian sedikit. Terus kalau kalian punya rekomendasi buku nih, buku apapun yang terkait sedekah atau apapun lah yang sama perbincangan kali ini nyambung, itu bisa direkomendasiin pada teman kita semua. Kalau ada Mungkin closing statementnya ya karena kita jangan membuka yang sedekah ya. Itu tadi sih prinsipnya satu, jangan malu untuk sedekah walaupun memang nilainya sedikit, karena nilai yang harusnya diukur itu perilaku kita, motivasi kita untuk sedekah. Karena ketika hal ini yang dilihat, otomatis orang akan termotivasi. Karena tidak harus mengeluarkan sesuatu, kan? Perbuatan yang baik itu kepada orang lain kan bagian dari sedekah. Semisal ada buku rekomendasi untuk dibaca, ya mungkin bukunya Nurholis Majid itu sangat bagus sekali untuk kita memahami konteks memanusiakan manusia. judulnya apa? Ada keislaman dan Indonesia yang ada nilai-nilai dasar perjuangan banyak dan bisa. Aku kemarin juga sempat baca ada novel. Judulnya kalau nggak salah Jalur Bangun Kita Ambil Ambil. Wah, Itu terbaru itu mas. Kemarin baru launching toh. Saya coba baca tapi belum selesai semua sih. Hanya dapat beberapa chapter. Itu ya mungkin cerita yang sangat menarik, ada sedekah, juga ada membahas tangis, tawa, peperangan pengatur. inspiratif. Iya, sangat rekomen lah buat teman-teman jika ingin baca. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nyimak kita dari awal sampai akhir. Terus terima kasih kepada kita yang sudah bersedia jadi narasumber. Karena pembahasan kita kali ini keren dan sangat berbobot ya. Terima kasih juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga setelah ini kita makin peka dan nggak ragu memulai kebaikan dari hal sekecil apapun. Dan jangan ragu untuk bersedekah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.